Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal persamaan kuadrat dari SIMA UI tahun 2009. Dan akan saya tambahi satu soal untuk teman-teman berlatih, persamaan kuadrat dari UM-UGM tahun 2017. Kita kerjakan yang SIMA UI 2009 teman-teman. Selisih kuadrat akar-akar ini sama dengan 20. Selisih kuadrat itu artinya selisih dari kuadratnya teman-teman. Selisih dari kuadrat akar-akarnya. Berarti akar-akarnya itu dikuadratkan terlebih dahulu, baru diselisihkan. Kita misalkan akarnya X1 sama X2. Berarti dikuadratkan dulu, nah baru diselisihkan. Artinya seperti itu ya. Itu sama dengan 20. Bedakan sama kuadrat selisih. Berarti selisihnya dulu, X1 kurang X2, baru dikuadrat. Beda ya teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini teman-teman berarti perlu tahu operasi akar-akar. Saya ingatkan kembali operasi akar-akar itu ini dia. Nah ini teman-teman ya. Kalau di jumlah itu negatif B per A dikali C per A ya, dikurang tuh akar D per A, dan jumlah dari kebalikannya negatif B per C. Untuk yang lain harus diubah teman-teman. Diubah ke bentuk dasar di sini ya. Nah, sekarang ternyata kita punya X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat tuh. Berarti diubah ke sini ya. Nah, itu teman-teman harus tahu, itu harus hafal ya. Oke, kita ubah berarti ini X1 ditambah X2 kali X1 kurang X2 ya. Dan X1 tambah X2 itu negatif B per A. Ini A-nya 1, ini B ya. Segini C. Ini A-nya 1 ya teman-teman ya. Negatif B per A, berarti negatifnya ini. Jadi positif ya. Per A per 1. Per 1 nggak usah kita tulis. Jadinya jumlahnya itu hanya 2M tambah 4 ya. X1 kurang X2, 20. Berarti ketemulah X1 kurang X2. Atau ini bisa bagi 2 ternyata teman-teman. Ruas kiri kita bagi 2. Ini menjadi M tambah 2. Ruas kanan bagi 2 juga jadi 10. Nah, ketemulah X1 dikurang X2. 10 per M tambah 2. Selanjutnya, karena ini ada X1 kurang X2, kita bisa pakai ini teman-teman. Tapi teman-teman juga boleh pakai ini. Kan tadi kita udah punya X1 tambah X2 itu. Ya. Nah, bisa ditulis di sini. 2M tambah 4 kan. Kemudian kita bisa menjumlahkan atau mengurangi untuk mencari salah satu dari X1 atau X2. Misalnya kita jumlah. Berarti kan X2-nya hilang. Nanti tinggal X1. X1 yang ketemu karena dia adalah akar, teman-teman, bisa kita masukkan ke sini. X-nya diganti X1 yang ketemu tadi, teman-teman. Nah, nanti akan ketemu M di situ. Tapi masalahnya ini di jumlah kayaknya susah karena pecahan. Nah, lebih baik ini kita hindari ya. Tapi kalau angkanya ini bagus teman-teman, misalnya ini kok angka, ini juga angka juga, pasti X1-nya angkanya bagus ya ketemunya. Itu dimasukkan ke sini enak ya. Biasanya lebih enak. Tapi berhubung ini sulit, maka kita sebaiknya langsung sini aja ya. Nah, kita cancel yang pakai cara tadi. Pakai cara ini. Ini saya hapus dulu. Dan selanjutnya, X1 kurang X2 itu rumus akar D per A. Dengan D kita ingat lagi, D itu adalah B kuadrat negatif 4AC ya. Berarti ini akar B kuadrat, B-nya negatif 2M tambah 4 ya. Kuadrat, negatif 4, ini kuadrat teman-teman ya. A-nya 1, C-nya 8M. Per A, per 1. Per 1 nggak usah kita tulis, nggak apa-apa ya. Nah gini, kita proses, negatif kuadrat jadi positif. Jadilah dia 4M kuadrat, ini jadi positif ya, abaikan ya. 4M kuadrat
Kemudian jangan lupa ini 2 kali 2M, 4M kali 4, 16M. 4 kuadrat positif 16. Hati-hati teman-teman ya, ini bukan sekedar 2M kuadrat jadi ini, 4 kuadrat jadi 16, bukan. Ada tengahnya ya. Dan tengah itu berasal dari 2 kali 2M kali 4. Nah itu teman-teman. Selanjutnya yang ini 32M negatif ya. Nah, kita sederhanakan. Akar 4M kuadrat. 16M kurang 32M berarti negatif 16M. Positif 16. Sama dengan 10 per M tambah 2. Ini bisa dibagi 4 semua ya. Atau 4-nya kita keluarkan. Berarti akar 4 dalam kurung M kuadrat negatif 4M positif 4 ya. 4-nya udah keluar tuh. 4-nya bisa diakar jadi 2. Akar ini. Ya kan teman-teman? Nah perhatikan teman-teman. Ini adalah sama aja dengan M kurang 2 kuadrat ya. Kalau teman-teman jeli ketemu itu teman-teman. Coba kita cek bener nggak? Ini kan kalau dikuadratkan M kuadrat. Sama kan? Jangan lupa ini 2 kali M kali negatif 2. Kan negatif 4M. Sama. Negatif 2 kuadrat. Kan jadi positif 4. Nah kan sama. Berarti segini bisa diubah jadi ini teman-teman. Nah gitu. Selanjutnya ternyata ruangnya ini tidak mencukupi. Yang ini saya hapus saja. Nah gitu teman-teman ya. Oke. Perhatikan yang ini kuadrat habis itu diakar. Jadinya apa teman-teman? Jadinya bilangan dia sendiri ya. Jadi dia sendiri. Akar dari A kuadrat itu jadinya A itu sendiri teman-teman. Hanya kita perlu hati-hati, akar itu tidak pernah negatif. Sementara kalau A itu bisa positif, bisa negatif. Agar dia selalu positif, tidak pernah negatif, maka ini harus dikasih nilai mutlak. Oh, jadi akar dari A kuadrat itu adalah nilai mutlak A, teman-teman. Nah, ini sama ya. Berarti akar dari ini kuadrat berarti nilai mutlak M kurang 2 ya. 2 nilai mutlak M kurang 2 sama dengan 10E per M tambah 2. Nah, yang ini nilai mutlak. Teman-teman harus ingat lagi. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak itu jarak sebenarnya teman-teman ya. Tapi gampangnya nilai mutlak itu pasti selalu positif teman-teman. Tidak pernah negatif. Ini betul selalu positif. Tapi di dalamnya itu bisa positif, bisa negatif ya. Contoh nih. Nilai mutlak 5 berapa? 5. Nilai mutlak negatif 5 berapa? 5 juga. Nah, nilai mutlak tuh hasilnya pasti selalu positif. Nah, ini teman-teman. Tapi di dalam nilai mutlak itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Dan perhatikan untuk dia yang positif, nilai mutlaknya itu sama persis. Tapi untuk yang negatif, nah ini kan nggak sama. Hasilnya negatif 5, ya kan? Hasilnya tuh negatif 5. Kok jadi positif? Dikali min. Ternyata untuk dia yang negatif, nilai mutlak itu adalah negatifnya dia, teman-teman. Nah, definisinya satu sih ya. Nilai mutlak X itu dipecah jadi 2. Untuk dia yang positif, sama persis. Dan untuk yang negatif harus dikali minus kayak gini, teman-teman. Nah, ini saya hapus ya. Nah, berarti kita perlu tahu positif negatifnya ini, teman-teman. Oh ya, ini bentuk linear ya. Bentuk linear itu maksudnya ini pangkat 1 nih. Setiap bentuk linear atau pangkat 1 itu pasti membagi daerah menjadi 2, teman-teman. Satu bernilai positif, yang satu bernilai negatif. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini. Dan yang kanan itu pasti positif, teman-teman. Itu taunya dari koefisien variabel itu positif, maka yang kanan pasti positif. Nah, itu positif. Yang kiri pasti negatif. Siapa yang memisahkan positif dengan negatif? 0, ya kan? Nah, kalau gitu, ini kapan 0? Oh, kalau M-nya 2. Nah, inilah M2 inilah yang memisahkan positif sama negatif, teman-teman. Dan nanti baru kita pakai definisi ini. Kalau dia positif,
nilai mutlaknya itu sama persis. Dan kalau negatif harus dikali minus ya. Nah sekarang kita lihat untuk di kanan 2 kan positif tuh. Nah kita pecah jadi 2 ini. Untuk M di kanan itu berarti lebih besar ya. Atau sama dengan 2. 2 kita ikutkan di situ. Karena dia positif, ya ini nilainya positif, nilai dari ini teman-teman. Maka nilai mutlaknya harus sama persis untuk yang positif. Berarti ini nilai mutlaknya sama persis, yaitu M kurang 2 itu sendiri. Nah gini. Tapi kalau yang negatif nanti harus dikali minus teman-teman ya. Ini. Oke, berhubung tempatnya nggak cukup, yang ini saya hapus teman-teman ya. Teman-teman ingat dulu. Untuk yang positif sama persis, untuk yang negatif harus dikali minus. Nah, ingat ya. Sekarang saya hapus nih. Oke, kita proses kali silang. Oh, tapi ini bisa coret teman-teman. Bagi 2 ini 1, ruas kanan bagi 2 ini 5. Kali silang jadi M kuadrat dikurang 4. Ini tinggal 5 ya. Nah, yang ditanyain soal kan ini teman-teman. M kuadrat kurang 4. Nah, sama ya. Tapi jawabannya 5. Ada nggak? Nggak ada. Berarti bukan dari sini kalau gitu. Tapi dari satunya. Bukan dari positif, tapi dari yang negatif ya. Yaitu untuk M di kirinya 2. Untuk M di kirinya 2 ini. 2 dikali nilai mutlak M kurang 2. Dan karena M kurang 2 itu negatif, ya, maka nilai mutlaknya adalah negatifnya dia, teman-teman. Berarti 2 dikali negatifnya M kurang 2 gini. Sama dengan 10 per M tambah 2. Semua ruas bisa kita bagi 2. Lebih tepatnya bagi negatif 2 ya, langsung ya. Berarti ini jadi negatif 5. Kita kali silang. M negatif 2 kali M tambah 2 itu M kuadrat negatif 4 ya. Yang kanan tinggal negatif 5. Dan itu pertanyaan soal nih, ya kan? Nah, inilah dia jawabannya, negatif 5. Yang B, teman-teman. Oke, ini ternyata tidak sederhana, teman-teman, karena melibatkan nilai mutlak. Nah, teman-teman mungkin perlu mengingat kembali definisi nilai mutlak. Atau pahami lagi deh video ini berulang-ulang ya, supaya teman-teman bisa ngerjain soal yang seperti ini. Dan kalau ketemu soal sulit, teman-teman tuh jangan putus asa. Kita masih ada kesempatan, masih beberapa bulan ya. Justru kalau ada soal sulit itu harus kita pelajari. Kenapa? Soal sulit itu berpotensi tinggi di UTBK, teman-teman. Karena penilaian UTBK itu kan berdasarkan tingkat kesulitan soal, ya kan? Semakin soal itu sulit, ya, dengan indikatornya dari mana? Indikatornya tuh dari yang ngerjain soal. Ternyata banyak salah. Itu teman-teman, sulit tidaknya itu dari situ. Maka nilai itu berpotensi tinggi ya. Oke, jadi ini perlu kita pelajari ya. Teman-teman bisa mengerjakan ulang soal ini, tapi nggak usah lihat pembahasannya. Kalau misalnya masih mentok, itu artinya masih ada masalah. Nah, teman-teman perlu melihat lagi videonya, pahami, coba kerjakan lagi gitu teman-teman. Itu salah satu cara belajarnya ya. Selanjutnya, coba teman-teman kerjakan soal ini. UMGM tahun 2017. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih semuanya.